Jadi apa yang dilakukan perusahaan ketika sudah diperoleh hasil net income tadi? Jadi udah dapat nih net income tadi ya di akhir ya, net income-nya 204. Terus 204 itu buat apa, Bu? 204 itu bisa digunakan untuk pembayaran dividen kepada pemegang saham atau diinvestasikan kembali gitu ke ke dalam laba ditahan. Nah, ini net income-nya 204. 45 jutanya itu didistribusikan dalam bentuk dividen kan? Nih, 45-nya 204, 45-nya itu untuk dividen. Berarti masih ada sisa ya tadi ya. Sisanya 159 itu sebagai laba ditahan. Atau bisa juga diinvestasikan kembali. Gitu. Bisa dipahami ya? Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Nggak ada? Oke. Saya lanjutin lagi. Jadi di income statement kita bisa ngelihat bahwa perusahaan ini untung ya. Kenapa untung? Masih ada sisa nih, masih ada lebih net income-nya. Setelah dikurangi apa? Setelah dikurangi tadi ya operating expense. Udah dikurangi interest expense. Udah dikurangi pajak, ini masih untung, masih profitable, net income nih, masih positif gitu. Jadi dia masih positif nih, has been profitable. Tapi kita bisa identifikasi bahwa gross profit marginnya ini 25%. Jadi 675 tadi gross profitnya ini adalah berapa? 25% dari total salesnya tadi ya. Terus 25% dapatnya dari mana? 675 dibagi 2.700. 2.700 yang mana, Bu? Nah, ini. Jadi 675 dibagi 2.700 itu kan 25%. Kita dapat angka 25%. Terus operating profit marginnya itu 14,2%. Operating profit marginnya dari mana rumusnya? Berarti tadi rumusnya dari ini 382,5 dibagi 2.700. 382,5 yang mana? Coba kita lihat. 382,5 tuh yang ini. 382,5 dibagi ini salesnya. Kita dapat berapa tadi? Total operating profit margin 14,2%. Terus net profit margin berarti dari mana? Dari yang terakhir tadi ya, yang net income 204,75 dibagi 2.700. 204,75 dibagi 2.700. Jadi net profit marginnya adalah 7,6% gitu. Oke. Nah ini saya skip aja. Nah, ini rumusnya ya. Jadi dari yang tadi saya jelasin sebenarnya kita bisa dapat kesimpulan rumus begini. Bahwa revenue dikurangi COGS dapat apa? Gross profit. Dikurangi operating expense dapat net operating income. Dikurangi interest expense dapat earning before tax. Dikurangi income tax dapat net income. Gitu. Terus, nah ini tadi contoh yang kedua. Misalnya ada revenue-nya 14.549.000, COGS-nya 8 juta, profit-nya 6 juta. Kemudian operating expense-nya 3 juta, net operating income-nya 2 juta. Ini dikurang ya, berarti ya 6 juta dikurangi 3 juta dapat 2 juta. Kemudian dikurangi lagi 74.000, 2 juta, dikurangi 74 juta, sorry, dapat 2.291.
nih, yang tadi saya bilang income tax itu biasanya 40%. Itu 40% dari 2,291.000 berapa? 4 kali 2,2 totalnya ini 916. Dapat net income. Gitu. Nah, earning per share tadi net income dibagi number of shares. Net income-nya tadi berapa? Ini 1,374 ya. 900.000. 1.374.900.000 ini dibagi number of shares. Number of shares-nya berarti ada informasinya nih number of shares-nya. Ini di sini nggak ada informasinya, tapi number of shares-nya 716. Berarti EPS sama dengan net income dibagi number of shares. Tadi kan di contoh depan juga gitu ya rumusnya. Dibagi ini kan yang mana ini? Ini. Net income dibagi lembar sahamnya. Dapatnya 2,28 per share. Ini juga gitu, dibagi lembar sahamnya. Lembar sahamnya itu ini segini, berarti dapat angka EPS-nya 1,92. Kemudian kita analisis. Perusahaan ini profitable karena dia dapat net income sebesar 1.374.900.000. Kemudian si pemegang saham masih dapat earning ya per lembar sahamnya sebesar 1,96 per share. Dari mana angkanya? Dari sini. 1,92 ya ini harusnya. Didapatnya dari mana? Dari sini. Earning per share. Satu earning yang didapatkan oleh pemegang saham untuk setiap lembar saham yang dia punya. Gitu. Kemudian corporate tax. Corporate tax itu tadi ya sampai nih misalnya ini nggak saya ajarin detail karena ini harusnya ada di mata kuliah perpajakan. Tapi ini adalah proporsi pajak yang dikenakan untuk setiap rentang pendapatan. Jadi misalnya kalau misalnya pendapatan 0 sampai 50.000 pajaknya 15%. 50.000 sampai 75.000 pajaknya 25%. Ini progresif ya. Nah, harusnya sih kalian nanti akan dapat mata kuliah perpajakan, tapi mata kuliah perpajakan di S1 dihapuskan. Jadi penghitungan pajak progresif itu ada caranya sendiri. Gitu. Nah, jadi tadi masuk kalau misalnya corporate tax ini biasanya disamaratakan jadi 40%. Gitu, tax rate 15% sampai 39% atau 40%. Nah, sifatnya ini progresif. Semakin tinggi profitnya, maka pajak yang dikeluarkan juga semakin tinggi. Itu maksud dari progresif. Gitu. Kemudian ini nggak usah ya. Pajak-pajak itu sebenarnya harusnya ada di mata kuliah perpajakan. Terus balance sheet. Nah, balance sheet itu tadi isinya apa? Utang dan aset ya. Jadi di balance sheet ini ada aset ditambah utang plus modal ya. Jadi di balance sheet ini ada aset sama dengan utang plus modal. Asetnya dibelinya dari mana? Dari utang atau dari modal sendiri gitu. Nah, jadi di dalam balance sheet itu ada total liabilities, kemudian ada modal, shareholders equity, kemudian ada aset. Aset ini tadi yang udah saya sampaikan adalah apapun aset yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, ini contoh neraca. Neraca isinya ada aset. Asetnya apa aja? Kas, kemudian piutang, persediaan, ada current aset, terus total current asetnya jadinya adalah kas ditambah piutang ditambah inventory dan aset liquid lainnya. Tuh, kemudian
sini nggak cuma yang liquid ya, yang nggak liquid. Misalnya apa fixed asset? Fixed asset itu contohnya apa? Ini gross plant equipment itu kan fixed asset, aset tetap yang nggak bisa langsung dicari jadi duit gitu ya. Kalau ini kan langsung dicari jadi duit ya. Yang current aset ini aset cair gitu, aset liquid. Kalau ini liquid, ini fixed asset, ini nggak liquid. Aset sama dengan liabilities ditambah modal, utang plus modal. Utangnya account payable, accrued expense ini kayak biaya beban gaji gitu ya, short term notes, utang jangka pendek, total current liabilities-nya di total dari account payable tambah accrued expense ditambah short term notes dapat total current liabilities. Kemudian long term debt 720. Ibu sorry, Total maaf. liabilities Slide-nya belum berubah di kami ya. Tadi slide-nya masih nge-stuck gitu, Bu. Ini udah berubah belum? Udah, Bu. Oke. Jadi kalau total liabilities, total current liabilities kan ini ditambah long term debt. Jadi total liabilities-nya adalah 292 ditambah 720. Total liabilities-nya 1012. Nah, ini belum balance ya. Jadi aset itu sama harus balance dengan utang plus modal. Berarti ada lagi nih tambahannya. Di sini ternyata asetnya masih dikurangi depresiasi sehingga dapat total asetnya sebesar 1764. Di 2015, 2016 1971. Terus tadi kan udah ya liabilities. Aset kan sebenarnya utang plus modal. Liabilities-nya udah, utangnya udah. Sekarang kita lihat modalnya dari common stockholders. Ada nggak nih modal dari saham biasanya? Ada 45. Paid in capital-nya, modal ditahannya, modal awalnya ya. 324, laba ditahan 382. Berarti total common stockholders equity dari 45 ditambah 324 ditambah 382, 751. 751 ditambah 1012 totalnya adalah 1764. Nah, ini harus balance nih. Jadi harus sama nih ini dengan ini. Ini juga harus sama nih yang 2016 ya. Mau 2015 atau 2016 tuh harus sama. Total aset sama dengan total liabilities ditambah stockholders equity. Gitu. Bisa dipahami ya sampai di sini? Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, ini sebenarnya jenis-jenis aset sih. Aset itu ada current aset, ada fixed asset. Current asset itu aset yang liquid, aset yang bisa dikonversi dalam bentuk kas dalam waktu 12 bulan atau kurang. Itu current asset. Jadi current asset itu dia bisa langsung jadi cash dalam waktu 12 bulan atau kurang dari 12 bulan. Contohnya apa? Ada cash, account receivable atau piutang itu kan kalau tertagih langsung jadi cash ya. Terus inventory kalau kejual kan jadi cash. Other current asset apa misalnya? Ada prepaid expense, prepayment for insurance premium. Itu contoh aset di kategori other current asset. Tapi kurang lebih ini ya jenis-jenis current asset adalah cash, account receivable, inventory sama prepaid expense. Itu masuk kategori other current assets. Terus kalau yang masuk kategori fixed asset berarti yang nggak cair ya, nggak dalam bentuk uang ya, berarti nggak liquid. Contohnya gross plant and equipment, kemudian accumulated depreciation, depresiasi ya. Net plant and equipment, depresiasi value of the firm spend. Jadi gross plant terdepresiasi, dapatnya net plant equipment. Tapi ini adalah fixed asset. Jadi fixed asset kan mengalami depresiasi, yang kamu cari adalah net plan-nya. Kan dapat gross plan dikurangi depresiasi dapat net plan. Kemudian liabilities isinya ada utang
jangka pendek ya, liabilities ini dia utang yang harus dibayar dalam waktu 12 bulan atau kurang. Contohnya apa? Account payable, utang itu ya kepada supplier gitu. Terus ini accrued expense, beban gaji gitu-gitu. Short term notes berarti utang jangka pendek. Intinya kalau current liabilities, kalau namanya current itu berarti yang jangka pendek, yang cair, yang liquid gitu, yang jangka waktunya tadi cuma 12 kurang atau kurang dari 12 bulan gitu. Terus contoh dari current liabilities tadi ya, account payable, ini utang kepada supplier, accrued expense, ini misalnya pembayaran gaji gitu. Terus gaji ya, short term loans misalnya utang yang pinjam ke bank atau sumber pendanaan lain yang harus dibayar dalam waktu 12 bulan gitu. Long term debt ini utang juga, tapi due-nya atau jangka waktunya lebih dari 12 bulan gitu. Itu kalau long term debt. Jadi paham ya bedanya short term note sama long term debt. Kalau short term note dia harus dibayar kurang dari 12 bulan, sementara kalau long term debt itu dia harus dibayar uh, jangka waktunya biasanya lebih dari 12 bulan utangnya. Kemudian tadi ada common stockholders equity atau saham biasa. Nah, ini tadi rumusnya total aset sama dengan total liabilities ditambah total stockholders equity. Current asset contohnya apa? Cash, account receivable, inventory, other current assets. Terus ada fixed assetnya. Fixed asset itu net plan sama other long term asset. Dapat total asset. Terus liabilities ini ada current liabilities, ada long term liabilities, ada stockholders equity. Current liabilities apa contohnya? Account payable, short term debt, other current liabilities. Terus long term liabilities ada long term debt. Stockholders equity ada common stock, paid in capital, sama return earning. Nah, ini adalah untuk total liabilities dan equity. Total liabilities and equity ini nilainya harus sama dengan total aset. Makanya tadi contohnya adalah di sini ya. Nih, 1764, 1764, 1971, 1971. Nah, tadi balance sheet. Balance sheet itu ada current asset tadi ya, yang bisa dikonversi menjadi cash dalam waktu 12 bulan atau kurang, misalnya account receivable sama inventory. Fixed asset ini contohnya equipment, land gitu, peralatan, pabrik, gudang, lahan, tanah, itu fixed asset contohnya. Nah, ini tadi udah ya. Total decide on solution. Debt and equity financing. Jadi perusahaan itu kalau nggak punya duit, dia tuh bisa mendapatkan akses pendanaan untuk membiayai operasionalnya. Dari mana? Dari utang, debt financing atau borrowings. Yang kedua adalah dari equity, jadi dari saham. Jadi kalau nggak punya duit, perusahaan bisa apa? Bisa minjam atau bisa menerbitkan saham. Tapi kalau menerbitkan saham atau equity financing berarti kepemilikannya dibagi ya dengan yang membeli saham ini gitu. Jadi kepemilikannya bukan lagi menjadi milik sendiri, tapi juga ke investor yang membeli lembar saham tersebut gitu. Kemudian debt versus equity. Jadi bedanya utang dengan saham. Kalau dari segi payment, debt holders ini biasanya dibayarnya fix.
Dalam bentuk apa? Bunga. Jadi kalau kamu beli surat utang atau pemegang surat utang nih ya, debt holders ini biasanya menerima pendapatan dalam jumlah yang tetap. Dalam bentuk apa? Bunga. Gitu. Sementara untuk pemegang saham atau equity holders itu pendapatannya berupa dividen. Dan dividen ini tidak fix dan tidak terjamin akan dibayar. Tergantung perusahaannya untung atau rugi. Kalau perusahaannya rugi, ya nggak akan bagi dividen. Tapi kalau misalnya perusahaan untung, bisa jadi dividennya berubah dibandingkan dividen tahun lalu. Makanya di sini kalau equity ini pembayarannya itu dividennya tidak fix, not fixed, not fixed and not guaranteed, nor not fixed nor guaranteed. Tapi kalau bunga yang dibayar kepada pemegang obligasi, pemegang surat utang itu fix dalam bentuk apa? Bunga. Nah, kalau itu terkait pembayaran. Nah, kalau terkait siapa yang dibayar duluan, otomatis debt holders. Debt holders itu dibayar lebih dulu, paid before equity. Pemegang obligasi itu dibayar lebih dulu sebelum pemegang saham. Kalau apa? Kalau terjadi kebangkrutan. Jadi kalau terjadi kebangkrutan yang dibayar terlebih dahulu adalah pemegang obligasi, bukan pemegang saham. Kemudian maturity. Maturity debt matures after a fixed period while equity securities do not mature. Jadi kalau kita lagi ngomongin maturitas jangka waktu ya, si obligasi ini jangka waktunya mature after fixed period. Jadi dia punya periode jangka waktu jatuh tempo. Kalau ekuitas ini nggak punya jangka waktu jatuh tempo gitu. Jadi saya kalau surat utang ya jatuh temponya kapan? Bayarnya harus dibayar sampai lunasnya kapan? Itu kalau debt. Tapi kalau ekuitas enggak gitu. Kemudian ini beberapa konsep ya, terminologi, ada book value, historical cost, dan market value. Book value ini ada di balance sheet dan book value ini bisa berbeda, differ from market value. Kenapa book value bisa berbeda dengan market value? Pertama, book value ini merefleksikan apa? Historical cost. Gitu. Bukan current market value. Not their current market value. Jadi book value ini merefleksikan historical cost at the time the asset was acquired. Book value ini merefleksikan nilai dari aset itu pada saat dibeli. At the time asset was acquired. Aset itu dibeli, itu book value. Tapi kalau market value kan berarti pada saat ini tuh harganya berapa? Misalnya saya beli handphone ini dulu 5 juta sekian gitu. Itu dulu, itu namanya book value. Tapi sekarang harganya mungkin turun jadi 3 juta. Nah, itu market value-nya. Harganya sekarang berapa? Gitu. Kemudian depresiasi expense. Ada biaya depresiasi. Depresiasi ini reduce value of fixed asset. Mengurangi nilai dari fixed asset, depresiasi ini. Mengurangi nilai dari fixed asset. Gitu. Reflects accounting and tax rules rather than actual change in market. Nah, depresiasi ini lebih merefleksikan akuntansi dan pajak dibandingkan perubahan nilai pasarnya yang sebenarnya. Jadi kalau depresiasi ini lebih mencerminkan nilai akuntansinya atau pajaknya, tapi bukan mencerminkan change in market value-nya. Kemudian intangible asset are not reflected fully in the firm's balance sheet. Aset-aset yang intangible yang nggak kelihatan itu tidak terefleksikan di dalam balance sheet sehingga apa? Sehingga dari ketiga alasan ini menyebabkan book value-nya berbeda dengan market value-nya.
Kemudian yang terakhir ini cash flow statement. Cash flow statement tadi ya, kas masuk dan kas keluar. Jadi report bagaimana kas masuk, cash balance ya, kas masuk dan kas keluar selama periode tertentu. Jadi mengidentifikasi source-nya, sumber kas masuknya berarti ya. Kemudian apa? Kas keluar. Kas keluarnya digunakan untuk apa? Use of cash. Gitu. Change in cash balance sama dengan ending cash balance dikurangi beginning cash balance. Jadi perubahan cash balance sama dengan ending cash balance dikurangi beginning cash balance. Nah, a source of cash in any activity that brings cash into the firm. Jadi source of cash itu adalah aktivitas apapun yang brings cash, yang membawa kas masuk, cash into the firm. Jadi source of cash ini berarti aktivitas apapun yang memberikan uang masuk ke dalam perusahaan. Misalnya apa? Aktivitas penjualan, itu cash in. Kalau cash out, use of cash activity that cause cash to leave the firm, yang menyebabkan uang itu keluar dari perusahaan. Misalnya apa? Pembayaran pajak. Itu kan uang keluar ya. Nah, itu cash out. Cash outflow. Jadi ada cash inflow, ada cash outflow. Ini contoh di balance sheet dan perubahan balance sheet. Jadi misalnya kasnya ini dari 2015 sampai 2016 selisihnya berarti ya 94,5 ini jadi 90, berarti berkurang ya. Berkurangnya berapa? 4,5. Account receivable dari 139 jadi 162. Naik berapa? Naik inventory. Ini dari 229 jadi 378, berarti naik ya 148. Current asetnya 13,5 berarti tidak ada perubahan 0. Total current asetnya berarti dari 477 jadi 643 terjadi kenaikan current aset. Fixed asetnya ini yang growth-nya nilainya 1669, 2016 1845, berarti ada kenaikan fixed aset. Berarti dia beli nih, dia ada penambahan fixed aset, dia beli sesuatu nih, mungkin dia beli equipment. Dikurangi depresiasi. Depresiasi ini akhirnya di 2015 382, 517 berarti ada perubahan depresiasi lebih besar ya. Lebih besar jadi negatif ya. Net plan-nya ini berarti perubahannya positif, total asetnya juga naik ya secara keseluruhan. Jadi dari 1764 jadi 1971, perubahannya 207. Nah, ini juga bisa kita lihat ini ada penambahan utang, penambahan beban. Kalau beban tetap ya, beban gaji tetap. Utang jangka pendeknya berkurang nih. Tahun 2016 dia cuma 54, 2015 63. Utang jangka pendeknya cuma berkurang $9. 9 juta dolar. Total current liabilities-nya jadi utangnya jadi mengalami penurunan dari 2015 ke 2016. Long term debt-nya dia naik, utang jangka panjangnya sebesar 51 juta. Total liabilities-nya naik 47. Kemudian dia bar sahamnya untuk saham biasanya tetap paid in capital-nya tetap, laba ditahannya naik. Jadi di tahun 2016 dia laba ditahannya 542. Jadi nambah nih laba ditahannya 159. Kemudian total common stockholders equity-nya juga mengalami kenaikan. Secara keseluruhan total liabilities dan total stockholders equity mengalami kenaikan sebesar 207. Ini
Misalnya ini tadi ya, source of cash berarti cash inflow. Kemudian kalau use of cash ini berarti cash outflow. Source of cash increase in account payable. Berarti ada uang account payable-nya naik ya 4,5, ada peningkatan account payable sebesar 4,5, kemudian account receivable-nya juga naik ya 22,5, increase in long term debt-nya ya naik ya 51,75, inventory-nya juga naik ya, inventory 148. Kalau ada buka kurung ini berarti penurunan, tapi kalau nggak ada berarti increase. Kalau ada begini berarti decrease. Nah, ini short term notes-nya decrease nih. Kita lihat short term notes-nya decrease. Nah, ini utang jangka pendeknya turun dari 63 ke 54, turun. Total source of cash-nya berarti dia ada kebutuhan untuk membayar ini, itu membiayai ini semua 216. Nah, sementara penerimaannya berarti dari account receivable, dari inventory, dan lain sebagainya, ini sebesar 220. Berarti masih lebih ya. The firm used more cash than it generated, resulting in deficit. Defisit nih. 216, 220. The main source of cash flow was return earning. Kenapa bisa defisit? Karena return earning-nya naik sama long term debt-nya. Nah, ini sama ya. Kalau ini cash flow statement. Cash flow statement isinya ada operating activities sama investing activities. Bentuk dasar dari laporan arus kas itu adalah beginning cash balance ditambah cash flow dari aktivitas operasi, ditambah cash flow dari aktivitas investasi, dan cash flow dari aktivitas financing. Hasilnya sama dengan ending cash balance. Operating activities itu apa aja? Misalnya sales and expense. Investing activities itu apa aja? Misalnya pembelian dan penjualan long term asset. Contohnya penjualan dan pembelian nih plant and equipment. Kayak pabrik dan peralatan. Financing activities itu misalnya apa? Aktivitas penerbitan lembar saham baru, membeli saham yang sudah beredar, repurchase of outstanding shares. Jadi outstanding shares itu saham yang sudah beredar, kemudian dibeli lagi nih, repurchase. Kemudian pembayaran dividen itu adalah financing activities. Ini ending cash balance-nya misalnya 90 di tahun 2015, ending cash balance-nya ini 94,5. Ending cash balance di 2015 jadi beginning cash balance 2016. Terus ada operating activities. Operating activities dari net income di increase in account receivable, increase inventory, no change in other. Ini 22,5 tadi ya yang di depan. 22,5 nah ini. Increase in account receivable. Increase in inventory 148. Nih. Inventory ini 148,5. No change in other current depreciation expense tadi 135 ya. Depreciation ini 135.
Kelima, increase in account payable. Account payable tadi ada account payable ini 4,5. Change-nya, change itu perubahan. Ini accrued expense-nya nggak ada perubahan. Cash flow from operating activities berarti 94 ditambah 204 dikurangi 22,5 dikurangi 148 ditambah 135 ditambah 4,5. Akhirnya dapat 173,25. Ini 173,25 tuh dari sini. Dari 204 dikurangi ini ditambah ini. Itu adalah cash flow from operating activities. Nah, dari from investing activities dia beli plant and equipment. Beli plant equipment kita lihat nih. Plant and equipment. Nah, ini. Nah, ini kan dia beli nih. Ada pembelian ya. Di tahun 2015 1669, tahun 2016 1845, berarti ada penambahan nilai fixed asset ya. Dia beli nih peralatan senilai 175,5. Nah, makanya di sini ada pembelian plant and equipment 175,5. Cash flow. Ini kan kalau pembelian berarti keluar ya. Berarti cash outflow. Berarti dibuka, ada buka kurung nih 173. Ini cash flow from operating activities ada inflow. Ada pemasukan dari operating activities 173,25. Ada pembelian cash outflow, pembelian peralatan sebesar 175,5. Ending cash balance-nya tadi masih 94,5 ya. Dari financing activities nggak ada. Dari short term notes tadi ada penurunan utang jangka pendek sebesar $9. Nah, ini short term notes ini penurunan ya utang jangka pendek $9. Ini increase in long term debt. Long term debt-nya naik ya tadi ya. Kita cek long term debt-nya. Nah ya, 720 ke 771 berarti naik ke 51,75. Ini cash dividends paid to shareholder. Cash dividend paid to shareholder. Ini cash dividend paid to shareholder 45 ya. 45. Cash flow from financing activities 9. Ini 51 kurang 9 kurang 45. Hasilnya negatif. Minus 2,25. Nah, akhirnya kita dapat 1794. Ini 173, 175. Berarti 173 dikurang 175 dikurang 2,25. Minus 4,5. Ending cash balance di 2015 94,5 dikurangi 4,5 hasilnya di 2016 itu ending cash balance-nya $90. Dari 94 dikurangi 4,5. 4,5 dari mana? Dari 173 dikurang, karena ini buka kurung ya, jadinya dikurang 175 dikurang 2,25. Hasilnya 4,5. Kemudian quality of earnings, ini rumusnya cash flow from operations dibagi net income. Cash flow from operations tadi. Cash flow from operating activities dibagi net income. Jadi quality of earnings ratio cash flow from operating activities 173,25 dibagi net income. Net income-nya berapa? 204,75. Hasilnya the quality of earnings ratio for Boswell itu 84,6. 173,25 dari sini. 204-nya dari sini. Dapat the quality of earnings. The quality of earnings ratio-nya Boswell itu 84,6%. Karena kenapa? Karena
dia punya lebih banyak kredit, more credit sales than it's collected. Dia kreditnya lebih banyak daripada penjualan. Penjualan secara cash-nya lebih sedikit daripada penjualan dalam bentuk kredit ya. Kemudian ada peningkatan inventory, kemudian ada biaya non-cash depreciation, ada peningkatan account payable juga. Kemudian ini capital acquisition ratio, rumusnya cash flow from operation activities dibagi cash paid for capital expenditure. Rumusnya tadi cash flow from operations. Cash flow from operations. Dibagi cash paid for capital expenditures. Ini capital expenditures untuk mengevaluasi aktivitas investasi. Bentar. Oh, 159,5 tuh yang ini tadi ya. Ini increase in return earning. Ke 59,5. Cash flow from operation seharusnya nih ini ya. Cash flow from operation seharusnya ini nih. 173,25. Coba kita lihat penjelasannya. Operating cash flow can pay for capital expenditure. For capital expenditure. Ini nanti saya coba saya cek lagi ya angka ini. Ini nanti saya infoin lagi. Nanti saya cari dulu di buku aslinya. Kadang ada informasi yang ada di buku tapi nggak ada di slide.
Nah, itu tadi untuk laporan keuangan ya, kecuali untuk yang bagian ini nanti saya cek lagi nih. Capital Sustainable Evaluating Investment Activities yang bagian Capital Acquisition Ratio. Nah, itu untuk chapter 3 sudah selesai ya. Analisis laporan keuangan, tadi isinya income statement, balance sheet, kemudian laporan cash flow, sama laporan perubahan modal. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan sebelum saya masuk ke yang berikutnya? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada saya lanjut ke yang berikutnya. Chapter 4. Nah, ini analisis laporan keuangan. Oke. Jadi tadi kan kalian udah belajar ya, laporan keuangan tuh isinya apa aja? Ada income statement, ada balance sheet, ada cash flow statement, sama stockholders equity ya. Perubahan laporan perubahan modal. Nah, sekarang kita mau analisis nih laporan keuangan. Analisis itu bisa analisis internal untuk mengevaluasi kinerja dari karyawan, untuk membandingkan kinerja dari divisi yang berbeda di dalam perusahaan, untuk menyiapkan proyeksi keuangan di masa yang akan datang, untuk mengevaluasi kinerja keuangan gitu dibandingkan dengan kinerja keuangan perusahaan kompetitor. Kalau eksternal, jadi analisis keuangan ini bisa internal, bisa eksternal. Kalau eksternal itu siapa yang melakukan? Ada bank atau lender. Lender itu yang kreditur ya, yang memberikan pinjaman. Supplier, credit rating agencies, atau lembaga pemeringkat ya. Professional analyst, individual investors, ini adalah external financial analysis gitu. Biasanya oleh mereka itu tujuannya untuk menilai apakah mereka layak diberikan kredit, apakah perusahaan ini bagus untuk dibeli sahamnya gitu. Nah, ada common size financial statement. Kalau common size financial statement ini adalah laporan keuangan yang terstandarisasi versinya. Dan semuanya ditampilkan dalam bentuk persentase. Presented in percentage. Nih. Presented in percentage. Ini tujuannya untuk apa? To compare firms financial statement with those of other firms. Untuk membandingkan perusahaan laporan keuangan perusahaan satu dengan perusahaan lainnya. Walaupun mereka nggak sama. Walaupun even if the other firms are not of equal size. Walaupun perusahaan lain itu tidak dalam bentuk atau dalam total aset yang sama gitu. Jadi kan size ini diukur dari total aset. Ini perusahaan total asetnya berbeda, tapi kita bisa membandingkan laporan keuangannya dalam bentuk persentase tadi gitu. Jadi kita bandingkan persentasenya, walaupun mereka secara total size berbeda. Gitu. Kemudian ada bagaimana menyiapkan common size financial statement. Ada common size income statement, ada common size balance sheet. Jadi common size itu ada common size yang income statement, ada yang balance sheet. Nah, ini coba lihat bentuknya. Tadi kan kalau yang sebelumnya saya jelasin ini angka-angka ya, nominal. Tapi kalau di common size income statement berarti dia bentuknya udah percentage. Misalnya sales ini percentage-nya 100%. Ternyata COGS-nya itu biayanya itu 75%, gross profit-nya 25%, selling expense-nya dari 100% ini 3,3%, general and administrative expense-nya 2,5%, kemudian depresiasinya 5%, total operating expense-nya 10,8%. Jadi operating expense-nya 10,8% dari sales gitu.
Net operating income-nya 14,2%, biaya bunganya 2,5%, earning before tax-nya 11,7%, pajaknya 4,1%, net income-nya 7,6%. Jadi ini kalau common size itu dalam bentuk percentage. Gitu. Cost of goods sold ini 75% dari sales. Gross profit-nya jadi 25%. Terus 100 dikurang 75, 25. Terus ini minus 3,3 ditambah minus 2,5 ditambah minus 5 hasilnya minus 10,8 gitu. 25 dikurangi 10,8 dapat 14,2. 14,2 dikurangi 2,5% dapat 11,7. 11,7 dikurangi pajak 4,1%, 7,6%. Jadi ini common size ini adalah dalam bentuk percentage. Nah, ini kalau perubahannya dalam percentage. Misalnya dari balance sheet di 2015 ke 2016 ternyata mengalami penurunan ya dalam bentuk cash-nya dari 5,4% ke 4,6%. Perubahannya sebesar 0,8%. Jadi cash-nya turun sebesar 0,8% karena itu karena turun jadi ditulisnya negatif. Account receivable-nya naik 0,3%. Inventory-nya naik dari 2015 ke 2016 sebesar 6,2%. Other current asset-nya turun. Total current asset-nya naik dari 2015 ke 2016. Gross plant dan equipment-nya ini turun 1,1%. Depresiasinya turun. Net plan-nya turun 5,6%. Total asetnya jadi total aset mah tetap ya 100% ya. Itu. Nah, ini yang liabilities kan account payable aset sama dengan utang plus modal. Nah, ini yang bagian utangnya. Account payable-nya dia turun, beban gajinya turun, short term notes-nya turun, total current liabilities-nya turun 2%, long term debt-nya juga turun 1,7%, total liabilities-nya turun 3,6%. Kalau yang modalnya common stockholders equity ini sahamnya, kepemilikan sahamnya turun ya 0,3%, paid in capital turun 1,9%, laba ditahan naik 5,8%, total stockholders equity-nya naik 3,6%. Nah, itu tadi udah saya jelasin. Nah, sekarang kita masuk ke financial ratios. Financial ratios ini ada macam-macam. Yang pertama adalah untuk mengukur seberapa liquid perusahaan. Berarti seberapa cepat, seberapa mudah dia membayar bill-nya. Bill itu tagihan ketika jatuh tempo. Diukur dengan apa? Liquidity ratio. Kemudian untuk melihat seberapa mampu perusahaan membeli asetnya, itu lihat dari kemampuan perusahaan untuk membeli asetnya apakah dari utang atau dari modal itu lihat dari capital structure ratios. Untuk melihat seberapa efisien manajemen perusahaan dalam menggunakan aset-asetnya sehingga bisa menghasilkan sales itu lihat diukur pakai asset management efficiency ratios. Untuk melihat apakah pendapatan yang di perusahaan itu setara dengan investasi yang dia keluarkan itu dari profitability ratio. Untuk melihat bagaimana manajer perusahaan bisa menciptakan nilai bagi pemegang saham diukur dengan market values ratio. Yang pertama, liquidity ratio. Ini kalian juga harus pahami ya. Yang tadi saya bilang analisis laporan keuangan ini keluar nih pada saat UTS nih. Liquidity ratio itu untuk mengukur seberapa liquid perusahaan, yaitu kemampuan perusahaan untuk melunasi tagihan-tagihannya tepat waktu. Ini ada pengukurannya terbagi menjadi dua perspektif. Mengukur likuiditas perusahaan secara keseluruhan, mengukur likuiditas atau aset individu per aset kategoris. Gitu. Jadi secara keseluruhan atau per individual aset. Of a firm atau per individual aset.
Nah, pengukuran liquidity itu pakai current ratio, kemudian pakai acid test atau quick ratio. Current ratio diukur dari current asset dibagi current liabilities. Current asset tadi isinya apa? Cash, account receivable, inventory, other current asset, itu current assets. Dibagi current liabilities. Current liabilities tadi ada apa? Ada accrued expense, account payable gitu. Jadi ini untuk mengukur current ratio. Current ratio rumusnya current asset dibagi current liabilities. Ini misalnya current assetnya 643, current liabilitiesnya coba kita lihat di oh nih angkanya ada di sini nih. Ini angkanya ada di buku ini. Jadi tapi kurang lebih misalnya kita lihat pakai angka yang di sebelumnya nih. Current asset tuh yang mana yang ini nih? Total current asset dibagi current liabilities. Total current liabilities yang mana yang ini? 177 dibagi 1012 itu untuk mengukur apa tadi? Current ratio. Gitu. Jadi kalian harus benar-benar memahami ya di laporan keuangan tadi income statement mana yang bagian current asset, mana yang bagian current liabilities. Itu tadi untuk mengukur apa? Current ratio. Jadi current ratio itu kan sama dengan current asset dibagi current liabilities. Nah, ini. Jadi hasilnya 2,23. Artinya apa? Artinya dari asetnya, jadi the firm had 2.23 in current assets for every $1 it owned in current liabilities, better than peer group average of 1.8. Ini ada di buku sebenarnya catatannya. Kalian harus balik ngecek lagi di buku ya. Tapi kurang lebih berarti untuk setiap aset yang dia punya itu for every $1 it owned in current liability. Jadi utangnya ini, asetnya ini 2 kali lebih banyak daripada utangnya. Jadi kan ini aset dibagi liabilitas ya, hasilnya 2,23. Coba kita lihat, ini kan utangnya 2,288, asetnya 643. Berarti kan memang asetnya ini 2,23 kali lebih besar daripada utangnya. Dan ini lebih besar daripada rata-rata industri, rata-rata perusahaan lain. Kemudian untuk mengukur liquidity ratio yang berikutnya adalah menggunakan acid test ratio. Acid test ratio atau quick ratio rumusnya adalah current asset dikurangi ke inventory dibagi current liabilities. Rumusnya ini current assetnya tadi 643 ya, dikurangi inventory-nya 378 dibagi current liabilities-nya 288. Hasilnya 0,92. Kalau ini lebih cair nih daripada current ratio. Kenapa lebih cair? Karena dia mengeluarkan inventory. Kalau inventory kan iya kalau laku kejual. Kalau nggak kejual gimana? Nggak jadi cash dong. Makanya inventory-nya dikeluarin. Makanya ini yang benar-benar liquid. Acid test atau quick ratio ini benar-benar liquid. Gitu. Jadi, nah ini ternyata 0,92 kali. Gitu. Nah, tadi kan likuiditas itu bisa diukur secara keseluruhan. Ini ya, secara keseluruhan current ratio sama quick ratio atau acid test ratio. Tapi bisa juga diukur per
individual asset categories. Nah, ini contohnya. Ya, kita mau ngukur average collection period atau ACP. Rumus ACP itu adalah untuk mengukur seberapa lama, number of days, berapa hari nih dia bisa mengumpulkan piutang. Jadi kan tadi penjualan itu nggak cuma cash ya, tapi juga kredit. Nah, seberapa lama kredit-kredit tadi yang penjualan dalam bentuk kredit tadi terkumpul, itu adalah average collection period. Kita pengen average collection period itu makin cepat atau makin lama? Kita pengen makin cepat kan? Piutang itu kita pengennya cepat tagih gitu kan. Karena ACP ini makin kecil makin bagus gitu. Rumus ACP ini dari account receivable dibagi daily credit sales. Dari credit sales rumusnya apa? Dari annual credit sales dibagi 365 hari. Karena dalam 1 tahun itu ada 365 hari. Contohnya ini ada daily credit sales-nya ini ada ini credit sales-nya ya. Annual credit sales-nya 2,7 miliar, 2,7 juta dolar. Kredit ada dibagi 365. Dapat daily credit sales-nya 7,4. ACP-nya berarti dari account receivable 162 dibagi 7,4. Berarti piutang ini tertagih kurang lebih dalam waktu 21,9 hari. Gitu, piutang tertagihnya. Kemudian account receivable turnover. Account receivable turnover rumusnya annual credit sales dibagi account receivable. Annual credit sales tadi 2,7 juta dolar ya, 2,7 juta dibagi dengan account receivable. Account receivable-nya 162, berarti dibagi 16,67. Kemudian inventory turnover rumusnya COGS dibagi inventories. COGS-nya 2,025 dibagi inventories-nya 378 dapat 5,36. Days sales in inventory dalam 1 tahun itu kan ada 365 dibagi inventory turnover ratio dibagi inventory turnover ratio 5,36 berarti day sales in inventory-nya 68 hari. Berarti perputaran inventory-nya kurang lebih sebesar 68 hari itu inventory berputar gitu. Jadi inventory masuk nih 68 dalam waktu 68 hari itu terpakai semua sehingga masuk lagi yang baru gitu. Day sales inventory. Oke, kemudian nah ini sekarang kita masuk ke capital structure ratio ya. Oh, ini tadi latihan-latihan aja. Capital structure ratio. Capital structure itu berarti struktur modal perusahaan. Struktur modal perusahaan itu terdiri dari apa? Dari utang dan modal. Berapa persen utang, berapa persen modal, berapa persen debt, berapa persen equity. Ada 2 tipe capital structure pengukurannya, pakai debt ratio, pakai time interest earn ratio. Jadi pengukuran capital structure bisa pakai 2 ini, debt ratio maupun time interest earn ratio. Nah, untuk mengukur debt ratio itu rumusnya dari total liabilitas dibagi total aset. Total liabilitas misalnya dapat kita ada angka 1 juta ya, 1.059.000. Dibagi total asetnya 1.971.000. Dapat. Berarti ini perbandingan antara utang dengan asetnya adalah 53,8%. Berarti dari total asetnya yang sebesar 1.971 ini 53,8%-nya berasal dari utang. Berarti dari asetnya tadi ya dari total asetnya 53,8% itu pembeliannya dari utang
gitu. Ini debt ratio. Kalau time interest and ratio itu untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk melayani atau membayar kembali utang atau membayar bunganya. Jadi time interest and ratio itu ability of the firm to service its debt, untuk membayar utangnya. Untuk membayar utang atau untuk membayar bunganya. Gitu. Jadi itu time interest and ratio. Rumusnya ada net operating income atau EBIT dibagi interest expense. Net operating income-nya 382 atau EBIT-nya 382. Interest expense-nya 67,5, berarti time interest earn-nya 5,67. Oke, selanjutnya ini latihan. Rasio berikutnya adalah aset manajemen efisiensi ratio. Aset manajemen efisiensi ratio itu untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan asetnya sehingga bisa menghasilkan sales. Gitu. Nah, rasio ini biasanya dinamai nama lain itu turnover ratio. Turnover ratio itu merefleksikan jumlah atau berapa kali aset tertentu itu apa namanya bisa menghasilkan sales. Jadi dari aset yang dimiliki oleh perusahaan ini seberapa baik sih dia bisa menghasilkan sales gitu. Nah, ini contohnya. Total asset turnover. Dari total asetnya sebesar 1971 menghasilkan sales sebesar 2,7 juta. Berarti 1,37. Kalau industri atau perusahaan lain sejenis itu peer group, perusahaan lain sejenis itu total aset turnover-nya 1,15. Berarti ini termasuk bagus ya, karena dari aset yang dimiliki sebesar 1971 ini bisa menghasilkan sales sebesar 2,7 juta. Gitu. Dan ini lebih tinggi daripada rata-rata industri. Kemudian yang berikutnya untuk melihat efisiensi adalah fixed asset turnover ratio. Rumusnya adalah dari sales dibagi net plant and equipment. Net plant and equipment itu dari gross plant and equipment dikurangi depresiasi ya. Kamu dapat angka 2,03 kali. Rata-rata industri 1,75, berarti ini perusahaan bagus. Kalau dia di atas rata-rata industri berarti dia bagus. Dari peralatan, perlengkapan, pabrik, lahan, tanah yang dimiliki ternyata bisa menghasilkan sales sebesar ini gitu. Itu fixed asset turnover ratio. Nah, ini berarti kita bisa membanding ini antara si Boswell dengan peer group. Peer group ini perusahaan lain sejenis atau industri. Total asset turnover-nya ini di atas. Fixed asset turnover-nya di atas. Receivable turnover-nya di atas. Inventory turnover-nya di bawah. Di bawah rata-rata industri. Kemudian rasio yang berikutnya adalah rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas ini pengukurannya adalah gross profit margin, rumusnya dari gross profit dibagi sales. Gross profitnya misalnya 675, salesnya tadi 2,7 juta, berarti gross profit marginnya 25%. Kemudian selain gross profit margin, profitability ratio juga bisa menggunakan operating profit margin. Operating profit margin rumusnya dari EBIT dibagi sales. Kamu bandingin juga sama rata-rata industri. Kalau dia lebih besar atau lebih tinggi dari rata-rata industri, berarti dia bagus nih rasio profitabilitasnya. Kemudian net profit margin dari net income dibagi sales. Net income-nya sekian, salesnya sekian, kamu dapat net profit margin sekian. Ini juga untuk mengukur profitabilitas rasio. ROI capital. Ada beberapa nih proksinya. ROI capital. Ada operating return on asset. Operating return on asset itu berarti ROA dari EBIT dibagi total asset. EBIT dibagi total asset, ini ada angkanya EBIT. Ini total asetnya, kamu dapat operating return on assetnya 19,4. Terus operating return on asset ini juga decomposing the operating return on asset. Berarti ini
rumus ininya ya, rumus lainnya. Tapi rumus yang paling singkatnya, paling sederhananya ini. Operating return on asset, net operating income, or EBIT dibagi total aset. Udah ini aja cukup sebenarnya untuk kalian. Nah ini kalau membandingkan ya operating return on asset sama operating profit margin, operating profit margin dikali total asset turnover. Ini membandingkan antara si Boswell dengan peer group atau dengan industri sejenisnya. Maksudnya perusahaan lain sejenis dalam satu industri, gitu. Itu peer group. Ini sebenarnya rumusnya sama ya. Jadi misalnya kamu dapat, jadi gini, ini sebenarnya penurunan dari operating profit margin dikali total asset turnover, misalnya kayak net operating income or EBIT dibagi total aset dikali dengan sales dibagi total aset, ini sama nih. Ini hasilnya 14,2 dikali 1,7 sama dengan 19,4. 15,5 dikali 1,15 sama dengan 17,8. Jadi kamu mau pakai rumus ini atau mau pakai rumus ini, itu sama. Hasilnya sama. Gitu. Ini juga annual credit sales sama dengan inventory turnover, account receivable turnover sama dengan inventory turnover dikali fixed asset turnover. Account receivable turnover sama dengan inventory turnover dikali fixed asset turnover. 5,8 dikali 2,03. Terus ini 7 dikali 1,75. Hasilnya ini. Atau kamu mau pakai rumus ini langsung juga nggak apa-apa. Annual credit sales dibagi account receivable. Ini jauh lebih ringkas ya rumusnya. Account receivable turnover rumusnya annual credit sales dibagi account receivable. Operating return on asset rumusnya EBIT dibagi total aset. Oke. Selanjutnya kita masuk ke ini, ROE. Kalau ROE ini berarti net income dibagi equity. Kalau ROA dibagi dengan aset, kalau ROE dibagi dengan common equity. Net income dibagi common equity. Net income-nya ini yang EBIT ya, earning before interest and tax. Gitu dibagi common equity. Itu kalau ROE. Ada lagi ROI. ROI itu berarti dibagi dengan investasi. ROI itu return on investment berarti ya. Ini rumus lainnya. Return on equity, net income dibagi common equity sama dengan net profit. Jadi return on equity rumusnya selain ini juga ada rumus ini nih, net profit margin dikali total asset turnover dikali financial leverage or equity multiplier. Jadi ini dikali ini dikali ini. Rumus ini net profit margin sama net income dibagi sales. Total asset turnover rumusnya sales dibagi total asset. Financial leverage or equity multiplier 1 dibagi 1 dikurangi debt ratio. Nah, ini 2,25 tuh sama dengan perkalian ini nih. 22,5 maksud saya. 7,6 dikali 1,7 dikali 2,16. Hasilnya tuh sama. Ini dikali ini sama dengan ini. Gitu. Nah, kemudian market value ratio. Market value ratio itu berarti rasio pasar. Rasio pasar bisa diukur dengan price earning ratio atau PER sama dengan market price per share dibagi earning per share. Market price per share ini 32. Earnings per share-nya 2,28. Market to book, kalau market to book berarti market price per share dibagi book value per share. Atau market price per share dibagi common shareholders dibagi common shares outstanding. Jadi common shareholder equity
dibagi lembar saham yang beredar. Common shares outstanding ini lembar saham yang beredar. Berarti market to book ratio sama dengan market price-nya. Market price ini berarti adalah harga yang ada di bursa ya. Jadi beda ya, harga yang ada di bursa dengan nilai buku sebenarnya itu bisa beda. Harga yang ada di bursa itu misalnya nih 32 dolar gitu. Kemudian dibagi book value per share. Book value per share-nya bisa cuma 10,13. Ini kan book value per share 10,13 ya. 10,13 dari mana? Dari common shareholder. Jadi nilai dari saham biasanya dibagi jumlah lembar saham yang beredar. Nilai common shareholdersnya 1,25 dibagi lembar saham yang beredarnya 90 juta lembar saham. Kamu dapat 10,13. 10,13 itu apa? Itu book value per share. Berarti nilai buku per lembar saham. Ini bisa beda dengan market price per share. Market price per share ini yang di pasar. Ini nilai buku sebenarnya 10, berarti nilai pasarnya 32. Ini berarti dia overpriced gitu harganya. Investor melihat saham itu nilainya 32, padahal sebenarnya nilai perusahaan itu secara bukunya itu cuma 10,13. Market to book-nya 3,16, berarti dia dinilai 3 kali lebih tinggi gitu daripada rasio bukunya. Kemudian ini latihan. Ini membandingkan ya. Benchmarking ini membandingkan antara perusahaan Home Depot dengan Lowy. Nah ini Gap-Inc industry average ini berarti untuk membandingkan antara si perusahaan itu sendiri dengan rata-rata industrinya. Ini beberapa kekurangan dari menggunakan rasio-rasio tadi. Antara lain untuk memilih industrinya sebagai benchmark kadang susah. Kita mau pakai benchmarknya yang mana nih? Apakah yang paling bagus di industri atau yang mana? Atau mau pakai rata-rata industri? Gitu. Kemudian rata-rata industri itu tidak selalu merepresentasikan perusahaan yang dianalisis. Kadang misalnya rata-rata industrinya memang ada yang bagus banget, tapi ada yang jelek banget, jadi nggak bisa mewakili gitu. Industry average is not necessarily a desirable target or norm. Jadi rata-rata industri itu sebenarnya nggak bukan berarti kita harus mengikuti industri. Rata-rata industri itu enggak. Justru kalau misalnya kita lebih bagus daripada rata-rata industri lebih baik gitu. Praktik-praktik akuntansi bisa berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan lain. Itu juga salah satu limitation-nya. Banyak perusahaan yang mengalami perubahan secara seasonal. Jadi ada yang dia memang kalau di musim kemarau dia performnya bagus, tapi pas musim hujan performnya jelek gitu. Karena masing-masing industri ini punya tadi ya seasonal change. Rasio keuangan bisa kadang terlalu disederhanakan gitu, yang akhirnya membutuhkan investigasi lebih lanjut. Results of financial analysis are no better than the quality of the financial statement. Jadi analisis keuangan ini nggak lebih baik daripada kualitas dari laporan keuangan. Nah itu tadi limitations dari financial ratio. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan untuk chapter 4 financial analysis? Ibu saya mau nanya sih Bu, yang liquid tadi, yang liquid. Tadi kan Ibu bilang kalau misalkan sebuah perusahaan itu liquid, financialnya liquid, kalau misalkan dia bisa bayar bill-nya sesuai on time ya Bu. Tapi kalau misalkan dia bisa bayar sebelum waktu yang ditentukan itu termasuk liquid atau enggak? Iya dong, termasuk liquid. Jadi likuiditas itu mau bayar sebelumnya, mau bayar pada saat jatuh tempo, yang penting kewajiban-kewajibannya terbayar. Artinya dia liquid. Tapi kalau misalnya udah lewat jatuh tempo, dia masih belum bayar nih kewajiban-kewajibannya, baik itu utang jangka pendek ke bank, ataupun utang ke kredit supplier, atau untuk beban gaji. Misalnya udah lewat nih, kok perusahaan nggak bayar gaji karyawan? Nah, berarti dia ada masalah likuiditas tuh. Kenapa dia nggak bisa bayar gaji karyawan? Kenapa dia nggak bisa bayar utang jangka pendek? Kenapa dia nggak bisa bayar utang kepada kreditur atau supplier? Berarti dia ada masalah likuiditas.
Oh, berarti kalau misalkan dia bayar ya setelah 1 hari setelah waktu yang ditentukan itu nggak termasuk liquid ya, Bu? Enggak, kalau dia sebelum ditentukan ya termasuk liquid. Kalau lewat dari yang ditentukan, lewat dari jatuh tempo, utang-utang tadi berarti tidak liquid. Oke, baik Bu, terima kasih. Ada lagi? Ibu, saya mau bertanya. Silakan. Oh iya, tadi yang nanya siapa namanya? Saya Keisa Akbar, Bu. Keisa Akbar. Oke, Keisa. Kemudian siapa lagi yang mau nanya? Saya, Bu. Saya masih bingung tadi, Bu. Debt versus equity, Bu, yang bab 3. Theodor ya, Theodor. Saya bingungnya kenapa dua hal tersebut dibandingkan gitu, Bu. Kenapa diversuskan, bukannya itu dua hal yang sangat berbeda ya, Bu? Yang mana? Debt versus equity tadi, Bu. Debt versus equity. Jadi, saya buka lagi ya filenya. Ini. Iya, Bu. Ini sebenarnya bukan untuk ini sebenarnya mau kita pengen apa sih sebenarnya bedanya bukan versus ya. Jadi sebenarnya untuk tahu apa sih sebenarnya bedanya utang sama saham, apa sih bedanya obligasi sama saham gitu. Ternyata kalau obligasi itu dibayarnya bunganya. Jadi kan kalau kita beli obligasi yang kita dapat itu apa penghasilannya? Bunga kan. Nah, bunga dari obligasi yang kita beli itu besarnya tetap. Tapi kalau kita beli saham atau ekuitas nih ya, dividen yang kita peroleh itu tidak tetap dan tidak pasti juga akan kita terima. Kalau kita beli saham, dividennya itu belum tidak tetap dan tidak pasti diterima kalau beli saham. Tapi kalau beli obligasi, bunga dari obligasi tersebut itu tetap pasti kita terima. Itu dari sisi pembayarannya. Terus bedanya apa lagi, Bu, antara obligasi sama saham? Ternyata kalau perusahaan dalam keadaan bangkrut, yang diutamakan adalah pemegang obligasi. Karena obligasi ini utang itu kewajiban, sehingga harus diutamakan sebelum pemegang saham. Diutamakan untuk bayar apa, Bu? Untuk bayar utang pokoknya sama bunganya. Kan kalau beli obligasi berarti kan kita beli surat utang nih, obligasi nih. Berarti kan perusahaan berhutang sama kita. Berarti perusahaan wajib membayar kewajiban utangnya kepada kita plus bunganya. Gitu. Kemudian yang membedakan lagi antara obligasi dengan saham adalah maturity. Obligasi ada maturity-nya selama periode tertentu, misalnya 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun gitu ya. Debt itu ada maturity-nya. Tapi kalau equity ini nggak ada maturity-nya. Gitu. Bisa dipahami nggak, Theo? Oke, Bu. Bisa. Terima kasih, Bu. Jadi paham ya bedanya obligasi sama saham. Ya, paham, Bu. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Ibu, saya, Bu, yang bagian slide yang 31, Bu, number of share itu dari mana ya, Bu? Tadi lupa, Bu. Number of shares ya. Nih, number of shares ini ada di sini nih. Number of shares itu lembar saham yang beredar. Mana nih? Nah, ini.
Nah ini, number of shares outstanding 90. Ini adalah jumlah lembar saham yang beredar. Jadi lembar saham yang diterbitkan oleh perusahaan, yang diedarkan oleh perusahaan itu adalah number of common shares outstanding. Siapa tadi yang nanya? Saya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih. Monica. Oke, sebentar. Saya lagi cari namanya Monica di kelasnya siapa? Kelas A manajemen, Bu. S1 manajemen. Iya, Bu. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Bu, saya mau nanya, Bu. Iya, silakan. Siapa namanya? Biasanya saya, Bu, Razak, Bu. Razak dari kelas apa? Pemasaran digital A, Bu. Oke. Bentar. Bu. Ya, silakan Razak. Biasanya perusahaan itu kan akan membagikan dividen ya, Bu, kepada para pemegang, kepada itu shareholders ya, Bu. Nah, dividennya itu biasanya tuh bisa dalam bentuk apa aja sih, Bu? Kan perusahaan itu biasanya bagi dividen tuh bisa apa aja. Itu aja sih, Bu. Razaknya ini pakai Q, pakai K sih? Q, Bu. Abdul Razak. Oh, Abdul Razak. Kok nggak ada namanya? Abdul Razak. Saya mau input namanya. Kok nggak ada namanya ya? Abdul Razak R-A-Z-A. Pemilik A, Bu. R-A-Z-Z-A-Q. Oh, R-A-Z-Z. Oh iya ya. Saya pikir L-R-A-Z aja langsung. Jadi jenis-jenis dividen ya. Nah, ini juga menarik nih. Jadi dividen itu, jenis-jenis dividen bisa berupa uang atau bisa berupa lembar saham. Misalnya, perusahaan lagi nggak ada cash nih. Perusahaan lagi nggak ada cash, nggak bisa bagiin dividen dalam bentuk uang. Ya udah, perusahaan bisa membagikan dividen dalam bentuk lembar saham. Artinya nanti investor akan bertambah lembar saham yang dimilikinya. Ngerti nggak, Rozak? Jadi itu bisa jadi pilihan oleh perusahaan kalau misalnya perusahaan lagi nggak punya uang cash liquid gitu ya, nominal dalam jumlah besar untuk dibagikan dalam bentuk dividen. Perusahaan juga bisa membagikan dividen dalam bentuk lembar saham. Sehingga yang tadinya misalnya saham saya 2 lot nih, tapi karena pembagian dividen, terus saya jadinya dapat 3 lot gitu. Saya punya dibagiin 1 lembar saham, saya dapat jadinya punya 3 lot, yang tadinya saya cuma punya 2 lot gitu. Bisa dipahami nggak, Razak? Bisa, Bu. Kan misalkan harga saham itu kan misalkan per satu lotnya itu kan misalkan 6.000. Saya ambil misalkan dari Astra Internasional ya, Bu, sekarang 6.000. Nah,
itu tuh pembagian dividennya tuh nanti gimana ya Bu? Sesuai pada saat harganya dia di angka berapa gitu tuh gimana Bu? Lah, kalau lembar saham dividen yang tergantung jumlah lembar saham yang kamu punya. Misalnya pembagian dividen, sebentar saya coba cek ya. Pembagian, saya kan suka ada tuh RUPS gitu, pembagian saham dividen. Jadi jenis dividen itu bisa stok dividen, bisa cash dividen, Razak. Cash dividen kalau dividennya dibagikan dalam bentuk uang. Stok dividen berarti dividen yang dibagikan itu dalam bentuk lembar saham. Nih ada nih. Ini RUPS. Pembagian dividen sebentar. Nah, dividen cash. Ini nih, dividen cash Unilever. Unilever baru bagian dividen nih. Nilainya itu Rp71 per lembar. Sedih banget ya. Si UNVR ini bagiin dividen cash sebanyak Rp71. Nah, misalnya saya punya berapa lembar saham? Misalnya saya punya 33 lot, ya udah 71 dikali lembar saham saya 33, saya dapat deh tuh 234.300 dividennya. Gitu. Bisa nggak dipahami? 30 dikali 33 lot apa ini Bu? 3.300 Bu? 3.300 Kan lembar. Satu lot itu 100 lembar. 100. Saya punya 33 lot. Berarti 100 kali 33 kan? Berarti 3.300 lembar. 3.300 lembar dikali Rp71. Gitu. Nah, itu berarti dividen kita ya, Bu, keseluruhan. Iya, itu dividen kita. Nih saya kasih contoh nih. Kebetulan saya punya ya. Nih. Nih saya punya sahamnya Unilever. 33 lot nih. 33 lot, 1 lot 100 lembar. Berarti 3.300 kan? Nah, dividennya 71, berarti tinggal dikali aja. Gitu. Oke? Oke, baik Bu Desri ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Nggak ada lagi? Nggak ada? Kalau sebenarnya masih ada satu materi lagi nih. Chapter 4 udah, 3 udah, chapter 5. Cuma nih ada kalian habis ini ada kelas jam berapa? Kayaknya nih nggak cukup nih satu materi lagi. Mungkin nanti saya gabung ke pertemuan berikutnya aja deh. Yang time value of money. Jadi saya mau jelasin time value of money, risk and return. Habis itu yang untuk kalian ujian ya. Time value of money, risk and return, sama valuasi utang. Mana tadi?
time value analisis laporan keuangan kan udah time value of money, risk return, and valuasi utang. Jadi pertemuan besok saya mau bahas time value of money sama risk and return terus valuasi utang. Oke. Dari saya juga agak khawatir kepala kalian pecah ya, panas. Belajar manajemen keuangan udah 2 chapter hari ini. Jadi 2 chapter berikutnya di pertemuan selanjutnya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Oke, kalau nggak ada, nih saya ada tugas buat kalian, yaitu tadi kan saya udah jelasin ya rasio-rasio keuangan, liquidity ratio, market ratio, efficiency ratio. Saya minta kalian cari masing-masing satu laporan keuangan yang terbaru yang ada di IDX, bisa kamu cari di Yahoo Finance, terus kamu analisis rasio-rasio keuangannya tadi, liquidity ratio, kemudian market rasionya, profitability ratio, efficiency rasionya, kamu analisis semuanya. Oke, dikumpulin minggu depan. Sampai di sini, ada yang ingin ditanyakan terkait tugas? Ibu tadi sumbernya di mana aja, Bu? Di Yahoo Finance ada. Kamu cari download aja laporan keuangan di Yahoo Finance. Oke. Ibu mau tanya. Ya. Kenapa? Suaranya nggak kedengeran. Itu tugas kelompok atau tugas mandiri ya, Bu? Tugas mandiri dong. Oke? Ya, dikumpulin minggu depan ya. Nanti saya cek satu-satu. Ya? Ibu mau tanya, tadi analisisnya apa aja ya, Bu? Soalnya nggak sempat nulis semua. Analisis yang harus kami cari apa aja tadi ya? Semuanya yang ada yang saya jelasin tadi, liquidity ratio, profitability ratio, market ratio, efficiency ratio tadi. Yang saya mulai jelasin dari current ratio, quick ratio, debt ratio, terus time interest earn ratio, terus profitability ratio, gross profit margin, net profit margin, semuanya. Itu ada di chapter 4. Kan udah saya bagiin tuh PPT-nya, itu ada di chapter 4. Oke? Nggak ada yang ingin ditanyakan? Ya udah, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Kita nanti omongin lagi ya. Mau ketemu lagi besok, boleh. Untuk kelas penggantinya yang kan minggu ini berarti belum ada ya. Mau ketemu besok, boleh. Saya besok kosong. Tapi satuin jadwal lagi semuanya nih. Kelas D3 pemasaran, AB sama kelas S1 manajemen biar saya ngajarnya sekalian mumpung online ya gitu. Oke? Nggak ada yang ingin ditanyakan sampai di sini ya. Kalau nggak ada, saya akhiri. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya.